Halo sobat YouTube, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja. Terima kasih telah berkunjung di channel admin ini. Kisah bos gangster yang bertukar jiwa dan juga raga dengan anak SMA yang selalu dibully di sekolahnya. Dan pada saat itu juga, kehidupan mereka pun berubah saat si anak SMA ini bertransformasi menjadi idola di sekolahnya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Scene diawali ketika Jang Panso pamit ke istrinya saat dirinya hendak ingin pergi bekerja. Pekerjaan Jang Panso ini terbilang pekerjaan yang kotor, yaitu seorang mafia besar di kotanya. Nah, suatu ketika saat dirinya mengutus Mansul, ditugaskan untuk bisa pergi ke sebuah pabrik di kota tersebut. Nah, tujuan Mansur datang ke pabrik tersebut ternyata untuk memaksa si pemilik pabrik itu untuk bisa menandatangani surat kesepakatan penyerahan lahan kepada mereka. Ya, kalian tahulah kerjaan mafia seperti apa jika berani-beraninya menolak kemauan mereka. Dan pada akhirnya, surat pun ditandatangani dengan sangat terpaksa oleh si pemilik pabrik. Di tempat lain, Panso yang sedang menikmati makan malamnya nampak didatangi oleh seorang pria yang bernama Hyang. Terlihat dari keduanya, pembicaraan mereka dilihat kurang akrab dan berselisih walaupun dinilai satu organisasi. Ternyata, mereka berdua ini sedang merebutkan warisan tahta dari ketua mereka berdua, yaitu mertua dari istri Jang Panso. Suatu hari, saat Jang Panso pergi ke kedai mie, dirinya bertemu dengan anak sekolah yang bernama Dong Hyun. Selesai makan, ternyata Dong Hyun ini lupa untuk membawa uang. Dan pada akhirnya, si pemilik kedai tersebut menyuruh Panso untuk bisa membayar makanan Dong Hyun. Ya, walaupun agak kesal, karena secara kan Panso ini mafia. Namun, si pemilik kedai menasehatinya. Ya udahlah, nurut aja dia. Dan pemilik kedai juga berkata bahwa Panso ini akan mendapatkan sebuah hadiah nanti ke sebuah gedung. Terlihat di sini bahwa Dong Hyun sedang berusaha untuk mengambil sepatu yang tersangkut di antena. Nampaknya di sini ternyata Dong Hyun sedang dikerjai oleh teman-temannya untuk mengambil sepatu tersebut. Tapi naas, Dong Hyun pun terjatuh dari lantai 3 dan menimpa Panso yang ada di bawahnya. Kecelakaan dahsyat tersebut membuat jiwa dan raga mereka bertukar di rumah sakit. Jadi Panso ada di tubuh Dong Hyun, lalu Dong Hyun ada di tubuh Panso yang masih tidak sadarkan diri. Karena kejadian itu, Panso pun sangat panik. Dan pada saat itu juga, ayah Dong Hyun pun datang. Dan ternyata ayah Dong Hyun ini adalah pemilik pabrik yang dipalak oleh anak buah Panso pada saat awal film. Ketika berbicara kepada dokter, sang dokter mengatakan kepada ayah Dong Hyun bahwa anaknya ini mengalami hilang ingatan. Padahal yang kita tahu bukan hilang ingatan, melainkan mereka bertukar jiwa akibat kecelakaan. Lanjut, di hari setelahnya, karena ayah Dong Hyun ini tahu bahwa anaknya selalu dibully di sekolah, ia mendatangi kepala sekolah untuk bisa mencari tahu. Namun kepala sekolah nampaknya tidak memberikan kejelasan untuk masalah mereka. Kemudian ketika Panso ke sekolah, baru di hari pertama Panso merasakan sekolah kembali di tubuh Dong Hyun, nampaknya ia akan dibully dengan siswa di sini. Dikarenakan Panso di sini membela seorang siswi yang juga dibully di hadapannya. Ketika ia dibawa ke belakang sekolah dan akan dibully seperti biasanya Dong Hyun, nampaknya Panso ini membalikan keadaan. Mau jadi jagoan lo? Pantaslah, jiwa mafia kelas kakak kok melawan anak kemarin kelas teri. Ya wajar aja, tukang bully itu kena imbasnya. Kemudian ketika anak-anak nakal tadi membuli teman sebangku Panso di toilet sekolah, akhirnya Panso datang lalu memberikan tamparan kepada mereka. Di sini juga Panso menyita HP mereka yang berisikan galeri foto bulian mereka terhadap anak-anak sekolah ini. Ketika Panso di rumah, dirinya secara iseng membuka galeri yang ada di handphone anak nakal tadi. Dan Panso melihat bahwa di video itu berisikan detik-detik Dong Hyun terjatuh akibat dibully di atap. Lalu pada keesokan harinya, Panso pun menghampiri bos mereka, lalu dirinya mengancam bahwa jika ini terjadi kembali, ia tidak segan-segan akan menendang bokongnya lalu memberikan bukti ini ke polisi. Kemudian di tempat lain, ternyata istri Panso di sini sedang berselingkuh dengan seorang pria. Dan tiba-tiba ia didatangi oleh Hyang untuk berebut kursi tahta ayahnya si ketua mafia. Karena takut dibocorkan perselingkuhan ini kepada ayahnya, akhirnya Soyun setuju untuk bisa bekerja sama. Pada malam hari, Panso pun datang ke apartemen Mansur untuk meminta bantuan. Awalnya Mansur di sini tidak mengenali Panso karena ia ada di dalam tubuh Dong Hyun. Namun setelah pembicaraan yang cukup alot, akhirnya Mansur pun menyadari dan percaya bahwa dia memanglah bos dirinya. Keesokan harinya, Panso bertemu dengan Hyun Jung, wanita yang telah ia bela saat dirinya dibully di sekolah.
Tiba-tiba muncul wanita yang menghampiri mereka. Ia bernama Misun. Seketika Panso tidak asing dengan wajahnya dan teringat bahwa Misun ini ialah kekasih Panso di saat dirinya masih ada di bangku SMA. Karena Panso sangat penasaran dengan hubungan mereka, akhirnya Panso menyuruh Mansur untuk mengambil rambut Panso. Dan Panso di sini juga mengambil rambut dari Hyunjung dengan cara dijambak. Ternyata tujuan Panso melakukan semua ini untuk keperluan tes DNA. Kemudian tes pun dilakukan, dan seketika Panso pun sangat terkejut bahwa tes yang ia lakukan berbuah positif, yaitu Hyunjung ialah anak kandung Panso yang telah ia tinggalkan selama Misun masih mengandung. Mengetahui hal itu, Panso pun merasa tidak terima karena Hyunjung sering dibully di sekolah. Ia pun menyuruh Mansur untuk mematahkan kaki anak-anak yang membuli buah hatinya. Mansur pun menolak dengan beralasan dirinya tidak mau berurusan dengan anak di bawah umur karena itu tindakan yang sangat aneh. Namun di sini Panso pun tidak habis cara. Dengan dirinya mengajak Hyunjung untuk berolahraga sekaligus mengajarinya bela diri supaya bisa melawan balik jika dirinya dibully kembali. Latihan demi latihan pun mereka jalani, dan tanpa disangka-sangka, perubahan rupa tubuh Dongyun pun sangat drastis. Kini tubuh Dongyun pun seperti atletis, dengan tampang yang juga berubah abis. Otomatis, Panso pun menjadi pusat perhatian di sekolah bak seorang artis. Pulang sekolah, Panso pun mampir ke rumah Hyunjung. Di rumah, Panso melihat foto-foto masa kecil anaknya yang masih kecil. Panso pun sedih sebagai seorang ayah, tidak bisa mendampingi masa kecil putrinya kala itu. Berpindah ke scene lain, ayah Dongyun yang baru pulang kerja, tiba-tiba saja dihadang seorang preman yang ingin merampas uangnya. Sesaat ia hendak dihabisi, Panso pun datang dengan niat ingin menolong, namun dihadang oleh sang ayah yang memasangkan badan untuk melindungi anaknya itu. Panso yang tidak terima pun mengirim anak buahnya Mansur untuk mengobrak-abrik markas preman tersebut. Lalu kita berpindah ke sekolah. Hyunjung pun tampaknya sudah bisa mengatasi siswi-siswi yang hendak membulinya karena bela diri yang diajarkan ayahnya. Di tempat lain, Panso pun bertemu dengan Misun di kedai miliknya. Namun di sini Panso terlibat perkelahian dengan orang yang makan di tempat ini. Lantaran, pria-pria ini berani untuk menggoda istrinya itu. Seusai berkelahi dan mampu menghabisi lawan dengan tangan kosong sendiri, Panso pun menjelaskan bahwa di dalam tubuh Dongyun ini ialah dirinya, yaitu Panso suamimu. Namun Misun tidak serta-merta mempercayai omongan itu. Namun, setelah beberapa obrolan yang cukup panjang, akhirnya Misun pun percaya dan juga marah dengan Panso lantaran ia meninggalkan buah hatinya begitu saja saat dirinya membutuhkan seorang ayah. Esokan harinya, sepulang sekolah, Hyunjung pun diajak oleh teman kelasnya untuk bisa menghadiri pesta di rumahnya. Hyunjung pun menerima tawaran tersebut. Singkat cerita, Hyunjung pun datang ke pesta itu. Tampak juga teman sebangku Panso di sini dijadikan pembantu oleh siswi nakal di pesta ini. Namun dirinya mendengar sebuah percakapan bahwa Hyunjung diajak ke pesta ini akan hanya dimanfaatkan oleh anak-anak di sini. Mendengar hal itu, lantas anak ini mencoba menelpon Panso. Dan kita lihat di sini, Panso pun bergegas untuk bisa datang ke pesta itu. Benar saja, Hyunjung pun di sini terlihat dibully oleh siswa-siswa ini. Namun sesaat setelahnya, Panso pun datang dan menghajar mereka. Kemudian membawa pulang buah hatinya itu. Lanjut keesokannya, Panso mencoba untuk menemui Mansur di taman. Panso pun diberitahu Mansur bahwa istri barunya berselingkuh dan ia bersekongkol dengan Hyang dan akan membuat rencana untuk melenyapkan Panso. Akhirnya, Panso pun meminta pertolongan Mansur untuk bisa mengirimkan surat kepada mertua Panso. Kemudian di scene selanjutnya, Hyunjung pun yang semakin hari semakin bisa dekat dengan Donghyun, kini merasakan jatuh cinta terhadap dirinya. Jelas saja ditolak. Lantaran yang ada di dalam tubuh Dongyun ini ialah ayahnya sendiri. Saat malam hari, Hyang datang ke rumah sakit Panso dirawat dan ia berencana untuk membunuh Panso dalam keadaan sekarat di sini. Namun Dongyun yang ada di dalam tubuh Panso ini tiba-tiba saja terbangun. Bos yang melihat Panso tersadar pun kaget, lalu terjatuh dan pingsan di tempat. Dongyun pun pulang ke rumah lalu merengek ke ayahnya. Namun ayahnya itu tidak mengenali dirinya. Ya jelas saja bahwa Donghyun terlihat berada di dalam tubuh pria yang umurnya sama dengan dirinya. Tak berlangsung lama, Panso pun pulang lalu menjelaskan semua yang telah terjadi kepada ayahnya Donghyun. Panso pun di sini juga meminta pertolongan kepada Donghyun untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya terhadap Misun. Pada keesokan harinya, Panso pun datang ke kedai milik Misun. Di saat mereka sedang berbincang, muncul Hyang dan gerombolan anak buahnya. Lagi dan lagi, dia datang untuk niatnya memusnahkan Panso. Di pertarungan awal, tampak Panso bisa mengungguli pertarungan.
Sampai ketika saat Hyang memukul kepala Panso menggunakan hydran, Panso pun tumbang. Lalu akhirnya Hyang pun menyandranya. Nah di sini Hyang tidak tahu lantaran yang ia sandra ialah Panso, dan yang sedang mengumpat bersama Misun di tubuh Panso ialah Donghyun. Namun tiba-tiba Misun pun keluar dan mengancam Hyang untuk meledakkan tempat ini dengan tabung gas yang bisa membunuh mereka semua. Hyang pun kembali terpojok di sini melihat keseriusan raut wajah Misun, dan pada akhirnya mereka pun pergi meninggalkan kedai. Kemudian, Misun pun bisa melihat rupa Panso kembali. Setelah sekian lamanya, ia meninggalkan keluarganya. Di sini, Misun nampaknya melupakan kesalahan Panso yang telah ia perbuat dan memaafkan semua yang telah terjadi. Lanjut di sini nih, di kediaman ayahnya Soyun si kepala mafia. Di sini sang ayah pun sudah tahu bahwa anaknya telah berselingkuh dengan pria lain setelah ia membaca surat kiriman dari Panso. Panso yang ingin menjelaskan semuanya, kemudian ia menemui mereka di kediaman sang ayah. Dan di sini Donghyun di tubuh Panso diberi sebuah pilihan, karena ia telah dianggap sang mertua adalah lelaki sejati dan juga bisa mengurus bisnis gelap ini. Panso diberi sebuah pilihan untuk tetap bersama dia atau semuanya terserah padamu. Di sini Donghyun di tubuh Panso pun bercerita bahwa dirinya sepertinya sudah cukup untuk melupakan keluarganya. Ia menjelaskan bahwa sejauh mana dan seburuk apapun dirinya, aku melihat bahwa satu-satunya orang yang bisa mendampingi diriku ialah istri pertamaku, dan itulah sebuah keluarga di mana tempat tinggal untuk pulang. Sang ayah pun mengerti, dan Panso pun mulai berhenti menjadi penerus ketua mafia di sini. Nampaknya Donghyun ini ingin Panso bisa lepas dari dunia buruk ini dan kembali memperbaiki keluarganya dengan Misun. Lalu di luar, Panso pun nampaknya menghampiri Donghyun, lalu ia memeluknya atas rasa terima kasihnya terhadap Donghyun. Di kejauhan, nampaknya mantan istri Panso masih dendam dengan percakapan itu. Lalu ia melajukan mobilnya untuk menabrak Panso. Namun, Donghyun pun berhasil diselamatkan Panso di sini. Di detik-detik saat Panso sekarat di rumah sakit, ia menjelaskan semuanya terhadap Hyunjung anaknya di sana. Ia juga meminta maaf jika selama ini sang ayah tidak pernah bisa menemani dia di masa kecil hingga dewasa. Akhirnya, Panso pun pingsan di sini. Disusul juga dengan Donghyun yang tak sadarkan diri. Dan saat akan dilakukan operasi bedah, Panso pun bertemu dengan wanita tua yang ia temui di kedai mie. Dan ia berkata, sekarang jagalah keluargamu baik-baik. Scene pun diakhiri dengan happy ending di sini. Donghyun pun sudah tidak dibully di sekolahnya, dan keluarga Misun pun kembali bersatu dengan membuka kedai baru. Dan cerita pun selesai. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menyempatkan waktu hanya untuk mendengarkan alur cerita film ini di kanal Mimin. Sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lain.